Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman sekalian. Pada kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai metode numerik, khususnya untuk bab integrasi numerik. Nah, sebelum masuk ke soal dan pembahasan, alangkah baiknya kalau kita mengingat lagi materi mengenai integrasi numerik. Nah, sebelum masuk, kita flashback sebentar ya teman-teman. Mengenai kalkulus integral adalah satu dari dua pokok bahasan yang mendasar di samping turunan atau derivatif. Dalam kuliah kalkulus integral, Anda telah diajarkan cara memperoleh solusi analitik dan eksak dari integral tak tentu maupun integral tentu. Integral tak tentu dinyatakan sebagai integral fx dx sama dengan fx plus c. Solusinya, fx adalah fungsi menaruh sedemikian sehingga f aksen x sama dengan fx dan c adalah sebuah konstanta. Integral tentu menangani perhitungan integral, diantaranya batas-batas yang telah ditentukan, yang dinyatakan sebagai I sama dengan integral fx dx dengan batas A sampai B. Nah, integral ini memiliki banyak terapan, diantaranya pada bidang sain dan rekayasa. Persoalan integrasi numerik ialah menghitung secara numerik integral tentu, yang dalam hal ini A dan B batas-batas integrasi, F adalah fungsi yang dapat diberikan secara eksplisit dalam bentuk persamaan atau secara empirik dalam bentuk tabel nilai. Nah, dalam menghitung integrasi numerik ini menggunakan beberapa metode, diantaranya ada metode Bias, metode Newton-Cotes, dan metode Quadratus-Gauss. Nah, namun pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas dua metode saja, yaitu metode Bias dan metode Newton-Cotes. Yang pertama, ada metode Bias. Pada umumnya, metode perhitungan integral secara numerik bekerja dengan sejumlah titik diskrit. Karena data yang ditabulasikan sudah berbentuk demikian, maka secara alami ia sesuai dengan kebanyakan metode integrasi numerik. Untuk fungsi menerus, titik-titik diskrit itu diperoleh dengan menggunakan persamaan fungsi yang diberikan untuk menghasilkan tabel nilai. Kaidah integrasi numerik yang dapat diturunkan dengan metode Bias adalah yang pertama, kaidah segi empat, yang kedua, kaidah trapesium, yang ketiga, kaidah titik tengah. Nah, pertama, kaidah segi empat. Pandang sebuah bias berbentuk 4 persegi panjang dari X sama dengan X0 sampai X sama dengan X1 pada gambar di bawah ini. Untuk menghitung luas satu bias, yaitu yang sebelah sini, kita sebut sebagai segi 4 kiri. Segi 4 kiri, rumusnya adalah integral fx dx dengan batas x0 sampai x1 sama dengan h dikali fx0. Lalu, untuk yang sebelah sini, kita sebut sebagai segi 4 kanan. Rumusnya adalah integral fx dx dengan batas x0 sampai x1 sama dengan h kali fx1. Jadi, dari dua persamaan tersebut, kita jumlahkan, menghasilkan 2 integral fx dx dengan batas x0 sampai x1 sama dengan h dalam kurung fx0 ditambah fx1. Bagi setiap ruas persamaan hasil penjumlahan di atas dengan 2 untuk menghasilkan integral fx dx dengan batas x0 sampai x1 sama dengan h dibagi 2 dalam kurung fx0 ditambah fx1.
Itu untuk satu pias. Bagaimana kalau misalkan terdapat beberapa pias? Nah, untuk rumus kaidah segi empat gabungan atau yang terdiri dari beberapa pias, rumusnya adalah sebagai berikut. Ini. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua ada kaidah trapesium. Kaidah trapesium ini hampir sama dengan kaidah segi empat. Ya, rumusnya pun hampir sama, yaitu integral fx dx dengan batas a sampai b sama dengan h dibagi 2 dalam kurung fx0 ditambah 2 fx1 ditambah 2 fx2 ditambah titik-titik ditambah 2 fxn-1 ditambah fxn. Nah, seperti itu. Lalu lanjut ke kaidah titik tengah. Kalau segi 4, kaidah segi 4 hanya itu dari sini. Tapi kalau titik tengah, kita ambil di tengah-tengahnya. Seperti ini. Jadi rumusnya menjadi integral fx dx dengan batas a sampai b sama dengan h dalam kurung f setengah ditambah f3/2 ditambah titik-titik ditambah fn-1 dibagi 2. Ya, itu adalah metode pias. Terdapat 3 kaidah tadi, ada segi 4, trapesium, dan titik tengah. Yang selanjutnya, yang kedua adalah metode Newton-Cotes. Dari beberapa kaidah integrasi numerik yang diturunkan dari metode Newton-Cotes, 3 diantaranya yang terkenal adalah yang pertama kaidah trapesium, yang kedua kaidah Simpson sepertiga, yang ketiga kaidah Simpson 3/8. Nah, yang pertama kaidah trapesium. Nah, kaidah trapesium ini rumusnya itu hampir sama dengan yang metode trapesium untuk kaidah trapesium untuk metode yang pias tadi. Hampir sama rumusnya, yaitu H dibagi 2 dalam kurung F0 ditambah 2 F1 ditambah 2 F2 dan seterusnya ditambah Fn. Lalu yang kedua ada kaidah Simpson sepertiga. Hampiran nilai integrasi yang lebih baik dapat ditingkatkan dengan menggunakan polinom interpolasi berderajat yang lebih tinggi. Misalkan, fungsi fx dihampiri dengan polinom interpolasi derajat 2 yang grafiknya berbentuk parabola. Luas daerah yang dihitung sebagai hampiran nilai integrasi adalah daerah di bawah parabola. Untuk itu dibutuhkan 3 buah titik data. Nah, untuk kaidah Simpson sepertiga ini, ciri khususnya itu harus dibutuhkan 3 titik. Nah, ini. Yang ini, lalu ini, lalu ini. Itu. Nah, ini untuk dalam satu grafik ya. Kalau misalkan ada banyak lagi, maka cara menghitungnya itu berurutan. Nah, rumusnya adalah H dibagi 3 dalam kurung F0 ditambah 4F1 ditambah 2F2 ditambah 4F3 ditambah 2F4 ditambah dan seterusnya ditambah Fn. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa kaidah Simpson ini memiliki pola koefisien suku-sukunya, yaitu 1, 4, 2, 4, 2, dan seterusnya. Yang terakhir adalah 4, 1. Yang terakhir ini harus 4, 1, tidak boleh yang lainnya. Kalau yang lainnya berarti metodenya salah,
atau salah hitung dan sebagainya itu. Lalu yang selanjutnya yang ketiga adalah kaidah Simpson 3/8. Seperti halnya pada kaidah Simpson sepertiga, hampiran nilai integrasi yang lebih teliti dapat ditingkatkan terus dengan menggunakan polinom interpolasi berderajat lebih tinggi pula. Misalnya sekarang fungsi fx kita hampiri dengan polinom interpolasi derajat 3. Luas daerah yang dihitung sebagai hampiran nilai integrasi adalah daerah di bawah kurva polinom derajat 3 tersebut parabola. Nah, untuk Simpson 3/8 ini dibutuhkan 4 buah titik data. Beda dengan yang kaidah Simpson sepertiga, yaitu butuh 3 buah titik data. Kalau 3/8 butuh 4 buah titik data, yaitu ini, lalu yang ini, lalu ini, dan ini. Nah, rumus untuk kaidah Simpson 3/8 yang gabungan, rumusnya adalah integral fx dx dengan batas a sampai b sama dengan 3/8 dalam kurung f0 ditambah 3 sigma i sama dengan 1, n sama dengan 1, fi ditambah 2 sigma I sama dengan 369, N sama dengan 3, Fi ditambah Fn. Nah, dari sini kita dapat mengetahui pola-pola kaidah Simpson 3/8, yaitu 1, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 1. Nah, seperti halnya dengan kaidah Simpson 1/3 tadi, kalau Simpson 1/3 polanya yang paling terakhir atau ujung belakang harus 4-1, sedangkan Simpson 3/8 itu harus 3-3-1, tidak boleh yang lain. Kalau yang lain berarti salah atau metodenya salah hitungnya, seperti itu. Nah, itulah tadi kita mengingat materi sedikit mengenai integrasi numerik. Nah, selanjutnya saya punya soal mengenai integrasi numerik. Soalnya adalah diketahui fx sama dengan x kuadrat sin x kuadrat, x-nya lebih besar sama dengan 1, kurang dari sama dengan 2, dan hanya sama dengan 0,1. Hitunglah integral fx dx dengan batas 1 sampai 2 dengan yang pertama, kaidah segi 4 kiri, yang kedua, kaidah segi 4 kanan, yang ketiga, kaidah segi 4 atau trapesium, yang keempat, kaidah titik tengah, yang kelima, kaidah Simpson sepertiga. Nah, oke. Yang pertama, kita akan membahas atau menyelesaikan soal ini untuk 3 pertanyaan, yaitu kaidah segi 4 kiri, segi 4 kanan, segi 4 atau trapesium. Penyelesaiannya. Yang pertama, kita cari jumlah upah selang atau I-nya atau N. Jumlah upah selang sama dengan I sama dengan dalam kurung kita masukkan batasnya, batas atas 2,5 2 dikurangi batas bawahnya 1 kurung tutup, lalu dibagi dengan tingginya atau hanya adalah 0,1 sama dengan 10. Oh iya, sebenarnya untuk metode ini bisa dihitung secara manual atau menggunakan kalkulator satu persatu, tapi memakan waktu yang lebih banyak, sehingga untuk mempercepat kita gunakan Microsoft Excel ya. Hasilnya akan sama saja seperti itu. Oke.
Setelah menghitung jumlah upah sengang, yaitu 10, yang selanjutnya kita buat tabel. Tabelnya kita buat I, terus X, lalu X kuadrat, lalu sin X kuadrat, lalu Y sama dengan Fx. Kalau yang sebelah sini segi 4 kiri. Jumlah upah selangnya adalah 10. I-nya 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kita buat tabelnya. Kita lebarkan ya. Nah, X-nya ini tadi diketahui bahwa lebih besar 1 kurang dari sama dengan 2. Kita tulis 1 dan hanya adalah 0,1. Berarti 1 terus ditambah 0,1 berarti 1,1, lalu 1,2, 1,3 dan seterusnya. Oke. Lah, yang selanjutnya tabel yang sebelah sini adalah X kuadrat, nilai X kuadratnya 1 kuadrat berarti sama dengan ini kuadrat. Nah, 1. Nah, dari sini tinggal tarik. Langsung ketemu hasilnya 1, 1,21, 1,44, 1,69, 1,96 dan seterusnya. Lalu untuk tabel yang sebelah sininya lagi adalah menghitung sin X kuadrat sama dengan sin X kuadratnya ini, berarti nah sebentar, sama dengan sin dalam kurung nih kurung tutup. Nah, hasilnya 0,84147. Nah, tinggal kita tarik ke bawah, seret ya. Nah, ini dia ketemu. Lalu nilai, kita mencari nilai Y sama dengan Fx. Rumusnya adalah X kuadrat sin X kuadrat. Berarti tinggal dikali ya. Sama dengan X kuadrat dikali sin X kuadrat. Berapa? Kita tarik ke bawah. Nah, oke. Nah, untuk menghitung segi 4 kiri, rumusnya adalah
Untuk yang bagian bawah sini kita tidak ikutkan. Langsung tarik ke bawah, yang bawah sampai batas ke 9. Oke, yang 10 enggak. Oke, kita lebarkan lagi. Oke. Oke. Nah, yang bawah ini enggak ya, kita kasih warna ini. Oke, untuk mempermudah. Tinggal kita hitung hasilnya. Sum dari sini kita tarik ke bawah. Kurang tutup. Ya, hasilnya adalah 8,821042134. Nah, ini jumlah dari seluruh segi 4 kiri. Ya. Nah, untuk mencari luasnya adalah jumlah ini dikali dengan H-nya adalah 0,1. Berarti 0,1 dikali ini. Nah, hasilnya adalah 0,8821042113. Ya. Ini hasil akhirnya. Next, yang selanjutnya adalah mencari nilai ini. Menggunakan kaidah segi 4 kanan. Segi 4 kanan. Kita perbesar lagi. Besar lagi. Oke. Berbeda dengan segi 4 kiri. Kalau segi 4 kanan, untuk yang bagian atasnya ini kita kosongkan. Kita ambil mulai dari I-nya 1. Berarti yang ini. Sama dengan tinggal kita tarik ke bawah. Sampai bawah, sampai ke I yang 10 ya. Nah, udah. Yang atasnya enggak. Kita kasih warna agar lebih mempermudah. Nah, setelah selesai, kita hitung hasilnya. Sama dengan sum. Dari sini kita tarik ke bawah. Kurung tutup, enter. Ya, ini hasilnya. Lalu untuk luasnya sama dengan 0,1 dikali ini. Ya, hasilnya adalah 0,495236117. Satu tabel lagi untuk kaidah segi 4 atau trapesium. Segi 4 atau trapesium. Nah, untuk kaidah segi 4 atau trapesium,
sedikit berbeda dengan kaidah-kaidah sebelumnya, yaitu segi 4 kiri dan segi 4 kanan. Kalau segi 4 kiri, untuk yang bagian paling ujung belakang, ini tidak diikutsertakan. Kalau segi 4 kanan, yang bagian depannya yang tidak diikutsertakan. Kalau yang segi 4 atau trapesium, yang membedakan adalah bagian ujung-ujungnya, ujung depan dan ujung belakang ini nilainya adalah sama. Sedangkan di tengahnya dikalikan dengan 2. Ini sesuai dengan rumus yang tadi sudah dijelaskan ya. Oke, kita mulai aja. Ini sama dengan, terus yang ujung sini sama, lalu yang ini 2 dikali Y-nya. Kita tarik. Oke. Yang membedakan bagian ini. Kita hitung jumlahnya sama dengan sum kurung buka dari atas sini sampai sini. Ya, enter. Ya, ini hasilnya. Lalu rumusnya adalah H dibagi 2, H ber 2, 0,1 per 2 dikali hasilnya ini. Belum ada sama dengan apa. Sama dengan 0,1 bagi 2 dikali ini. Ya, hasilnya adalah 0,6888687 0165. Oke, sudah selesai. Ya, ini kaidah trapesiumnya, rumusnya. Next, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Kaidah titik tengah. Kita ambil kaidah yang tadi. Ini. Kita copy, pindahkan ke sini. Nah, ini kaidah segi 4. Terus untuk kaidah titik tengahnya, kita buat lagi tabelnya. I x kuadrat sin x kuadrat terus y sama dengan fx. Nah, untuk metode titik tengah itu berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau titik tengah itu kan diambil dari tengah, berarti I-nya itu dimulai dari setengah. Setengah 1/2, 3/2, 5/2, 7/2,
per 2, 11 per 2, 13 per 2, 15 per 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, satu lagi 17 per 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 19 per 2. Oke. X-nya berarti tengah-tengah dari ini. 1 sama dengan 1 ditambah ini, kasih kurung dulu ya. Lalu dibagi 2. Kita tarik ke bawah sampai ini. Oke. Oh ya, buat tabelnya dulu. Tabel tengahkan. Oke, sip. Nah, ini udah ketemu X-nya. Terlihat jelas ya perbedaannya. Dari 1 dimulai dari 1,05. Itu kalau menggunakan metode titik tengah. Nah, X-nya sudah ketemu, lalu kita cari X kuadratnya. Sama dengan cara yang sebelumnya, sama dengan ini, kita kuadratkan. Ya, hasilnya tinggal kita tarik ke bawah. Ya, ketemu. Selanjutnya sama dengan sin dalam kurung X kuadrat, kurung tutup, enter. Ya. Kita tarik ke bawah. Ya. Terus untuk nilai Y sama dengan F-nya, ini sama dengan yang ini, X kuadrat sin X kuadrat sama dengan ini dikali sin. Ya. Ini tinggal tarik ke bawah. Oke. Nah, itu adalah metode titik tengah. Tinggal kita cari jumlahnya. Sama dengan sum dalam kurung ini, tarik ke bawah sampai sini. Kurung tutup. Ya, ini adalah hasilnya. Mudah kan? Nah, terlihat jelas perbedaannya. Nah, kita kecilkan. Oke. Nah, ini X-nya beda, Y-nya beda, semuanya beda. Nah, ini hasilnya. Yang terakhir, kaidah Simpson sepertiga.
kita salin tabel yang tadi. Copy, masukkan ke sini. Kita perbesar lagi. Geser, kita geser. Ya, oke. Kita buat agak lagi sim so 1/3. Nah, untuk kaidah Simpson sepertiga, seperti tadi rumusnya adalah 1, 4, 2, 4, 2. Nah, kita hitung. 1 berarti sama dengan yang Y, sama dengan ini. Terus ini 4 dikali ini, terus ini 2 dengan 2 dikali ini, terus ini 4 lagi, 4 dikali ini, terus ini 2 dikali ini, terus ini 4 lagi, terus ini 2 4, terus ini 2 4. Terus ini 1 sama dengan ini. Jadi Simpson sepertiga ini tadi sesuai rumus adalah 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 1. Pas ya. Belakangnya adalah 4, 1. Nah, setelah diketahui semuanya, tinggal dijumlahkan dengan sum dalam kurung dari atas kita tarik ke bawah. Ya. Nih, kurung tutup. Ya, ini hasilnya. Terus rumusnya adalah hanya 0,1 dibagi 3 dikali jumlahnya 0,7024. Oh iya, ini lupa dikali dengan 0,1. 0,70 Oke. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.